Produsen mobil saat ini, khususnya produsen Jepang, berlomba-lomba membuat mobil yang memiliki tampilan menarik dengan harga yang masih masuk akal. Dengan adanya perlombaan ini, akhirnya saat ini mobil LCGC desainnya membaik. Yang tadinya begini jadi begini, yang tadinya begini jadi begini juga, dan yang tadinya begini jadi begini. Duh, sama aja kalau ini mah. Bercanda, Pak. Dengan desain yang sudah membaik ini, akhirnya pasar LCGC mulai diterima masyarakat luas. Dan kebanyakan orang juga saat ini lebih memilih membeli mobil LCGC baru daripada beli mobil non-LCGC bekas. Kemudian selain desain, kita ngomongin di luar mobil LCGC ya. Durability mobil sekarang ya bisa dibilang cukup aja. Karena dibilang awet banget ya enggak, dibilang nggak awet ya juga enggak. Intinya selama dirawat dengan baik, mobil bisa awet-awet aja. Lalu di luar desain dan durability, mobil-mobil saat ini menawarkan keiritan bahan bakar juga. Dari dulu sampai sekarang, produsen mau di motor ataupun di mobil, kemungkinan besar pasti menggunakan kata-kata sakti untuk marketingnya, yaitu irit. Ya memang sih, untuk kaum mendang-mending seperti saya ini, selain desain dan durability, jika ingin membeli mobil pasti dipikirin konsumsi bahan bakarnya. Dan mobil-mobil yang terkenal irit sampai saat ini yaitu Avanza dan Xenia. Namun bagaimana jika kita mau beli mobil yang irit selain Avanza dan Xenia? Ya sebenarnya kita bisa beralih ke solar, khususnya kayak Panther nih. Panther yang udah turbo, iritnya nggak ketolongan. Ditambah lagi mobil ini bisa menggunakan solar busuk, ya makin irit. Namun biasanya jika kita selalu mengejar keiritan, ada satu pabrikan yang ngeluarin mobil dan terkenal mobil tersebut sangat boros. Pabrikan tersebut adalah Toyota yang mengeluarkan Innova. Saran Innova bensin supaya gak gampang masuk SPBU. Jangan lupa pakai bro. Gue sudah bilang di sebuah video gue sebelumnya, satu-satunya mobil yang gue juga udah sampai enek ya kita berusaha ya. Padahal di lingkungan Domo sendiri orang-orang yang pakai Innova bensin ada 2. Itu sudah kita coba deh dari Sabang sampai Merauke deh cara-caranya. Isi BBM itu average 1:6 sampai 1:7 ya kan. Jadi emang udah kodrat dan emang udah nasib. Mungkin buat kalian yang suka sama Innova tapi nggak mau boros bisa membeli versi dieselnya. Namun harga dieselnya lebih mahal di kisaran 100 jutaan lebih dari versi bensinnya. Dengan perbedaan harga tersebut, akhirnya banyak orang yang membeli versi bensinnya. Boros urusan belakangan. Namun kenapa mobil ini bisa boros? Apakah benar Innova boros? Kita coba bahas spesifikasi mesinnya dulu. Dan karena Innova terkenal boros dari zaman dulu, kita bahas dari Gen 1-nya, dan yang kita bahas di sini versi gasolin atau bensinnya. Innova Gen 1 menggunakan mesin 2 liter yang berkode 1TRFE dengan sistem DOHC VVT-i 4 silinder dengan 16 katup. Tenaga maksimalnya ada di 136 horsepower di 5.600 rpm dengan torsi maksimal di 182 Nm di 4.000 rpm. Dan Innova ini memiliki berat kosong seberat 1.665 kg. Dengan spesifikasi tersebut, Innova bensin Gen 1 bisa mendapatkan konsumsi BBM 6-8 km per liter untuk dalam kota dan 7-10 km per liter untuk luar kota. Kemudian untuk generasi Gen 2 yaitu Reborn, untuk Reborn masih menggunakan mesin dengan kode yang sama yaitu 1TRFE dengan kapasitas 1998 cc. Dan tenaga yang dihasilkan pun ya kurang lebih masih sama yaitu di 137 horsepower, di RPM 5600 dan torsinya masih sama di 183 Nm di 4000 rpm. Namun walaupun spesifikasinya hampir sama, Innova Reborn memiliki konsumsi yang lebih baik sedikit. 9,7 km per liter untuk dalam kota dan 12 km per liter untuk luar kota. Dengan adanya peningkatan tersebut, Innova masih masuk dalam kategori mobil boros bagi kebanyakan orang. Dan momok tersebut tidak bisa hilang begitu aja. Ya memang sih, jika kita lihat-lihat untuk dalkot di bawah 10 km per liter itu termasuk mobil boros. Apalagi cuma 1:7, ya makin boros. Namun kenapa Innova bisa boros? Innova bisa boros karena mobil ini memiliki bodi yang besar dan berat yang luar biasa. Dengan bodi yang besar dan berat yang luar biasa, mobil ini hanya menggunakan mesin 2000 cc yang tenaganya cuma di 137 horsepower. Dilihat dari segi ini aja, kita bisa menyimpulkan kalau mesinnya terlalu lemah untuk mobil yang memiliki bobot kosong di 1,7 ton. Jadi ya kasarnya, mesin Innova bensin selalu bekerja keras untuk menggerakkan mobil tersebut. Kebayang nggak kalau lagi stop and go pakai Innova bensin, borosnya kayak apa? Menangis. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan oleh Toyota dari zaman dulu, dari zaman Kijang. Kita ambil contoh di Kijang Krista.
Mobil segede dan seberat ini hanya menggunakan mesin 1800 cc dan hasilnya adalah mobil boros dengan rasio gigi akhir atau final gear ratio yang tinggi, sehingga mobil sudah seakan-akan kehabisan napas ketika masuk kecepatan 100 km per jam. Dan selain lemot dan mesin yang berisik, mobil Kijang Krista hanya bisa menghasilkan konsumsi BBM di 6-7 km per liter. Sangat-sangat menangis. Kita ambil contoh lainnya mobil yang nggak sesuai dengan mesin, yaitu Xenia 1000cc gen awal. Mobil Xenia 1000cc hanya bisa menghasilkan konsumsi BBM di 11-12 km per liter dalam kota. Ini adalah hal yang mengenaskan juga. Kenapa? Ya karena mobil ini dibawa nyaman juga enggak, cepet juga enggak, ditanjakan juga takut, suara mesin berisik karena teriak mulu, gigi rasionya juga pendek. Dengan pengorbanan seperti itu, masih dapat konsumsi BBM di 1:12. Itu sangat menyedihkan. Lalu kenapa Toyota ataupun Daihatsu menggunakan teknik ini? Jawabannya, mobil Toyota umumnya memang mesinnya didesain untuk ketahanan atau durability daripada performa sehingga mesinnya tidak bertenaga. Jadi buat kebanyakan user Kijang Innova, bensin menembus 10 km per liter itu bisa dibilang susah dan hanya bisa dilakukan di jalan tol. Itu pun hanya mungkin terjadi di Kijang Innova Gen 2 atau facelift pertama di mana mesinnya sudah mengadaptasi dual VVT-i. Selain itu nyaris tidak mungkin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Penjelasan paling mudah dan masuk akal sebenarnya adalah di power to weight rasio yang terlalu jauh. Di kasus Innova untuk menarik bobot kendaraan yang lebih dari 1,7 ton seharusnya setidaknya menggunakan mesin 2,7 atau 2 TRFE yang memiliki torsi lebih besar. Lalu kenapa Toyota tidak melakukan hal itu? Sayangnya orang Indonesia punya fobia terhadap mesin cc besar. Selain itu ada peraturan pajak kendaraan yang cukup aneh, yang mana semakin besar cc-nya maka akan semakin besar juga pajaknya. Ya ujung-ujungannya harga mobilnya jadi ikut naik, mungkin menjadi 11-12 dengan mobil Eropa. Dengan hal itu versi 2,7 ya pasti nggak bakal laku. Ya berarti dengan versi 2 liter aja sebenarnya udah cukup dan udah laku, kenapa harus 2,7 liter? Iya kan? Dan untuk melihat seefektif apa mesin besar di mobil besar kita bisa lihat di CR-V 2,4. CR-V 2,4 bisa menyentuh konsumsi di 1:10 dalam kota. Kenapa bisa? Ya karena mesinnya cukup enteng untuk menarik mobil yang memiliki bobot yang berat. Tapi perlu diingat juga bahwa efisiensi bahan bakar sebuah mobil dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran mesin, teknologi injeksi bahan bakar, transmisi, kondisi jalan, dan gaya mengemudi. Namun sesehat-sehatnya Innova, kayaknya hampir mustahil bisa irit. Bisa aja sih sebenarnya kalau mau irit. Saya nemu di artikel kalau mau irit ada caranya yang cukup unik. Dilansir, untuk mendapatkan konsumsi di atas 10 km per liter, maka kalian harus menetapkan gaya berkendara di kecepatan rata-rata 20 km per jam tanpa akselerasi. Kalau udah begini, dijamin irit. 20 km per jam. Itu di jalan raya atau di komplek TNI harus pelan-pelan. Ya udah, kakak caps dulu ya. Coach kakak udah nungguin. Bam. Lalu bagaimana caranya bikin Innova menjadi irit? Sebenarnya ada caranya, yaitu di remap. Untuk beberapa mobil yang merasa boros karena tenaga yang kurang, remap adalah solusinya. Tenaga ditingkatkan, akselerasi ditingkatkan, maka konsumsi bahan bakar tentu akan meningkat. Tapi sejauh ini Innova belum ada yang bisa meremap sampai menjadi irit. Seremap-remapnya ya paling nambah 1 km aja. Ya emang unik sih Innova ini. Jadi yang salah ya memang power to weight-nya yang tidak imbang sama sekali. Ya kalau mau irit ya mending beli yang diesel aja sekalian. Walaupun gak irit-irit banget, tapi setidaknya jauh lebih baik daripada versi bensinnya yang bikin kalian menjadi sahabat pom bensin. Itulah Toyota Innova, mobil paling boros yang pernah dibuat oleh Toyota. Mungkin kalian ada yang akan komen, Innova gua irit bang, Innova bensin gua aman-aman aja bang, dan lain-lain. Coba hitung fuel to fuel, di situ akan menjadi lebih akurat. Mungkin di dashboard tertulis 1:8 atau 9, tapi kalau udah fuel to fuel, mungkin bisa 1:6 atau 7. Dan itu adalah fakta yang mengerikan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.